Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua, serta seluruh anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di penghujung Ramadan ini Allah memberikan kita keistiqomahan. Semoga sampai di luar Ramadan nanti kita tetap ke masjid, tetap akan berjamaah dan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Jadi kajian kita malam hari ini tentang sejarah malam Lailatul Qadar itu. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, besok di akhirat itu ada ya nabi yang masuk surga hanya sendirian tanpa pengikut. Ada yang pengikutnya jumlahnya cuma 2 orang. Ada pengikutnya jumlahnya hanya 3 orang. Nah, nabi yang 1 orang masuk surga sambil menenteng senjata tanpa pengikut adalah Nabi Sam'un Al-Ghazi namanya, Pak. Jadi nabi ini ada 24.000. Jadi 1 orang yang masuk surga tanpa pengikut itu adalah Sam'un Al-Ghazi. Dari sini kita tahu bahwa membawa misi ketauhidan itu resikonya besar. Susah orang untuk ikut. Apalagi Sam'un Al-Ghazi ini hartanya minim tetapi kekuatan fisiknya besar. Rupanya kekuatan fisik besar, duit ndak ada, ndak mau orang ikut, Pak. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta benda. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Contoh baru-baru ini di Perancis, pemerintah Perancis menetapkan perempuan muslimah dilarang bercadar. Siapa yang bercadar didenda. Rupanya ada pengusaha asal Aljazair di Perancis, dia bayar seluruh denda perempuan muslimah. Kalian tetap pakai cadar, saya yang bayar dendanya. Itu totalnya 16,9 miliar, Pak. Jadi itu gunanya kalau orang beriman itu punya harta. Jadi kalau kita tidak berharta itu memang agak lemah kita dibuatnya itu, Pak. Rasulullah dulu untuk kalangan orang kaya siapa yang mendakwahi, Pak? Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar pengusaha. Itulah bisa menarik Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, karena dia punya harta. Jadi jangan pernah kita mengenyampingkan masalah harta dalam kebaikan, karena itu memang perlu. Saya mencontohkan kalau di Pekanbaru ini, Bu, ya, Masjid Darul Amal belakang Telkom dulu payah betul, Pak, mengundang orang untuk datang ke masjid ceramah. Datang orang rumah makan Taragung, umumkan nanti habis ceramah saya ngasih makan. Diumumkanlah jam 5 sore, Pak. Nanti habis kita ceramah, rumah makan Taragung akan menyediakan makanan untuk kita. Maghrib dah penuh orang, Bu. Ada yang miring-miring ke jilbab, Pak. Nampak tak pernah ke jilbab, Pak, kan? Masuk masjid. Dan saya tuh heran, saya sedang duduk habis itu ada bapak temenung dari pintu, Pak. Sibuk dia mendorong pintu. Pintu itu digeser, Pak. Kira-kira udah berapa lama dia nak ke masjid? Itulah pintu itu digeser, didorong juga terus, Pak. Nah, jadi memang tidak bisa kita kesampingkan masalah harta ini. Jadi dalam riwayat, besok yang masuk surga pertama dipersilahkan orang-orang yang mati syahid. Kata orang mati syahid, kalau bukan karena ustadz-ustadz kami yang mengatakan tentang mati syahid ini mulia di sisi Allah, mungkin kami tidak ada keberanian untuk berperang. Masukkan ustadz-ustadz kami terlebih dahulu.
Begitu Ustaz mau dimasukkan dalam surga, tunggu ya Allah. Kalau bukan karena orang-orang kaya yang dermawan, kami pun tidak akan tenang dalam berdakwah, Pak. Akhirnya masuk surga siapa? Orang kaya yang dermawan, Pak. Sempatlah, Bu, ya. Seminggu sebelum bulan Ramadan itu masjid paripurna udah 3 bulan imamnya tidak terima gaji. Tengok suara imam dah lari semuanya, Pak. Saya mendengar udah alhamdulillahirabbil alamin. Ini belum cair lagi nih. Pas masuk Ramadan, Pak, alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah cair nih. Pengaruh, Pak. Jadi memang harta itu besar pengaruhnya. Jadi kalau ada orang bilang kita tuh berjuang itu tidak butuh harta, itu bahaya tuh, Pak. Karena udah terbukti dalam sejarah. Tolut itu, Bu, ya, dikasih Allah kecerdasan akal dan kekuatan fisik. Duit enggak ada, Pak. Begitu diangkat jadi raja kan Bani Israel protes. Sebanyak ini kami yang berduit, masa orang macam dia yang petani yang jadi raja? Enggak mau orang ikut, Bu. 7.000 tentara yang dibawa oleh Tolut, Bani Israel, begitu ketemu sungai dites oleh Tolut. Siapa yang hanya mencuci tangan, dia akan ikut berperang melawan Jalut. Siapa yang meminum, maka dia tidak boleh ikut berperang bersamaku melawan Jalut. 7.000 yang bagi 6.700 yang minum, Pak. Tinggal 300 orang lagi. Nah itulah, Pak, ya. Tidak mau orang ikut dia karena dia tidak punya harta. Maka sering saya katakan, Bu, orang kaya ini kentut aja dia termotivasi orang, Pak. Nggak usah dia ngomong lagi, kentut aja dia, Pak, semangat orang. Maaf Bapak, terkentut saya. Enggak apa-apa Pak Haji, kentut Pak Haji ndaklah busuk, Pak Haji. Di rumah sakit tuh Pak Haji nunggu kentut baru kita boleh makan kalau habis operasi itu. Tapi ketika orang miskin yang kentut, maaf Pak, saya masuk angin terkentut, saya otak kok enggak ada. Itu memang itu terasa tuh, Pak. Dan itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Itu memang itu terjadi. Tetapi Sam'un Al-Ghazi, Nabi Allah ini mengajarkan kita, walaupun tanpa harta, dia tidak berputus asa untuk tetap menyebarkan kebaikan. Itu pula yang harus kita tiru. Karena apa, Bu? Banyak juga di Indonesia nih, salah satunya saya ingat Pak Andi Santoso, guru honorer di Lamongan, Jawa Timur. 17 tahun honor, gaji 300.000 sebulan. Pengeluarannya 50.000 sehari, Pak, karena sulitnya jalan yang ditempuhnya untuk pergi ngajar. Pulang sekolah dicarinya kayu di hutan, dijualnya untuk ongkos dia besok pagi. Tapi dia tidak pernah meninggalkan untuk mengajar. Jadi ada orang-orang punya mental seperti itu tuh, dia terus maju. Jadi ini pelajaran juga bagi kita, ternyata dia tetap maju terus, Pak. Walaupun dia kekurangan harta, ada poinnya juga dari Allah. Ini orang tidak kenal putus asa. Akhirnya apa, Bu? Sam'un Al-Ghazi ini berjuang sendirian, tunggal, Pak, melawan orang-orang yang menentang Allah. Tetapi itu kelebihannya, Pak, dia diberikan oleh Allah kekuatan yang tidak tembus dengan apapun, Pak. Mau pedang, mau tombak, tidak bisa tembus. Jadi sendiri lawan ratusan orang pun KO orang dibuatnya, Pak. Jadi cukup terganggu juga raja dengan Sam'un Al-Ghazi ini. Jadi ingat Bapak Ibu, semua kita dikasih Allah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Asahlah kelebihan kita itu. Ada di antara Bapak Ibu ini yang ahli sedekah, ada yang ahli baca Quran, ada yang ahli tahajud. Pertahankanlah, Pak. Mana amalan yang kita cintai, itulah yang kita pertahankan. Kenapa dulu Rasulullah cepat majunya? Karena Rasulullah meletakkan orang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin kita ingat waktu perang Badar ada anak kecil 2 orang yang mendaftar, Mu'az bin Ammar Al-Jamuh, Muawis bin Afrah. Umur 13 sama 14 tahun, Pak. Kita 13-14 tahun main di warnet, payah nyuruh pulang, Pak. Ini 13-14 daftar ikut perang. Tetapi kata Rasulullah, kalian tidak boleh ikut. Kalau kalian ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah, berbakti aja kalian sama orang tua kalian. Pulanglah mereka berdua. Tidak lama maknya ngantar, Pak. Mereka ini memang masih kecil ya Rasulullah. Cuman kemampuan mereka memainkan pedang di atas rata-rata. Dites, Pak, ternyata betul, Pak. Memang hebat dia main pedang. Akhirnya lolos dia ikut perang Badar.
Dan 2 orang anak kecil inilah yang berhasil membunuh Abu Jahal. Panglimanya orang kafir, Pak, anak kecil yang membunuh. Menjadi suatu keuntungan, Pak. Disangka orang kafirnya anak kecil main-main di situ. Sana ke mana? Orang perang nih, kena nih nanti. Jebol dia masuk ke dalam. Dia itulah membunuh Abu Jahal. Tapi ketika Zaid bin Sabit mendaftar, tidak diterima oleh Rasulullah. Dites memainkan pedang, rupanya tidak pandai, Pak. Kau tidak boleh ikut. Akhirnya emaknya juga ngantarkan. Mungkin dia tidak bisa berperang dengan Rasulullah, tetapi kecerdasannya di atas rata-rata. Semua Al-Quran yang turun sudah ada di hafalnya. Dia pandai menulis, dia cepat menguasai bahasa asing. Dites oleh Rasulullah ayat-ayat, ternyata betul, dites menulis bisa. Langsung diangkat menjadi penulis wahyu. Umur 13 tahun. Jadi Rasulullah tidak memandang umur, Pak. Yang penting dia punya kepandaian. Jadi kenapa Finlandia menjadi negara pendidikan nomor 1 di dunia saat ini? Karena mereka mengajarkan muridnya apa bidang yang mereka cintai. Di Finlandia tidak boleh ada PR, tidak ada ranking kelas, tidak ada ujian, Pak. Jadi orang lapang mau sekolah tuh. Kadang anak kita hobinya menggambar, kita leskan matematik, akhirnya gambarnya hancur, matematiknya pun tidak dapat jadinya. Jadi kita lihat aja hobi anak kita dari kecil, Bu. Kalau udah biasa dia megang linggis dan nyabut paku, ini hati-hati nih, ini bakal jadi orang maling anakku nih. Arahkanlah dia ke yang bagus, Pak. Kalau udah nampak dia laki-laki berbedak-bedak dia, Bu, pakai-pakainya lipstik, Ibu. Ini bencong anak aku, ini bahaya nih. Itu cepat kita antisipasi, Pak. Jadi semua kita ada kelebihan. Nah kalau sekarang nih, Pak, ada guru binaraga dunia namanya Anatoly, Pak. Sekarang ini Anatoly, badannya kecil tapi muridnya juara-juara dunia semua, Pak. Dan tidak ada satupun muridnya yang mampu mengangkat angkatan dia. Jadi orang kalau menengok dia itu remeh, Pak. Kalau orang yang tidak kenal Anatoly, mungkin orang menengok badan kecil, Pak. Tetapi dia guru fitness dunia, Pak. Badan tidak ada proporsional, Pak. Itulah kelebihan yang dikasih Allah kepadanya. Nah jadi Bapak Ibu ini semua punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, Sam'un al-Ghazi dikasih kekuatan tubuh, mampu melawan orang-orang kafir, tetapi dia tidak punya pengikut. Akhirnya raja memilih jalan yang lain, yaitu mempengaruhi istrinya. Nah itulah, Pak. Istri Nabi padahal tubuhnya rupanya lama kekurangan, tak juga sanggup, Pak. Apa kata raja? Kau berhasil mencari kelemahan suamimu, kaya kau kami buat. Dikhianatinya lah suaminya, Pak. Makanya kata Rasulullah, Bu, sebaik-baik sedekah suami sesuap nasi yang diberikan kepada istrinya, sesuap makanan. Artinya istri dulu yang harus dipenuhi. Kalau kekurangan dia, Pak, rentan dia terhadap pengkhianatan. Jadi ini yang harus dikejar oleh para suami, bagaimana dia bisa mencukupi istrinya. Karena kalau sempat dia kekurangan, dia rentan terhadap pengkhianatan. Istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat gara-gara uang. Istri Sam'un al-Ghazi berkhianat juga gara-gara uang. Dikasihlah dia besi khusus, Pak. Kau ikat suami kau malam ini. Berhasil kau ngikatnya, kasih tahu kami. Pas malam Sam'un al-Ghazi tidur, diikat sama istrinya. Begitu dia bangun terkejut dia, siapa yang mengikat aku? Aku suamiku. Aku hanya ingin tahu berapa besar kekuatanmu. Kalau aku diikat dengan ini, menggeliat aja aku tanggal nih, katanya. Menggeliat dia, Bu, tanggal langsung ikatan tuh, Pak. Oh sungguh kuat kau suamiku, gagal. Besoknya lagi dikasih ikatan yang lebih kuat, tetapi juga hari kedua itu gagal. Akhirnya dipakai istrinya teknik dengan merayu, Pak. Sampaikanlah ke aku, pasti kau punya titik lemah di tubuhmu. Oh itu tidak boleh disampaikan. Allah menyuruhku merahasiakannya dari siapapun. Nih masa kita suami istri berasia-rahasia pula. Terus dibujuk, akhirnya runtuh juga pertahanan Sam'un al-Ghazi, Pak. Makanya kita tuh membujuk orang tidak bisa sekali, Pak. Harus berkali-kali, Pak. Terus ulang. Seperti tembok, Bu, kena air hujan terus bolong juga dia. Jadi membujuk dah sekali tidak jebol, bujuk lagi, Pak. Teknik ini yang dipakai marketing, Bu. Diantarkannya lah katalog mobil ke perusahaan Bapak nih, Pak. Saya tidak mau ngambil mobil,
Ya mungkin hari ini Bapak tidak tertarik Pak, besok saya datang lagi, besok dibawa katalog balik Pak. Udah kena usir, kena kata-katai, datang terus Pak. Menyampah katalog kau di kantor aku nih, biarlah aku ambil satu mobil kau. Akhirnya diambil juga jadi ya Pak. Marah-marah tapi diambil juga. Makanya kalau orang udah ikut-ikut multi level marketing Pak, kebal Pak. Apapun kita nolak tetap juga dirayu terus. Ambillah, ini udah banyak testimoninya dah Pak. Orang aja Pak yang ndak ada rambutnya Pak, makannya ini berambut dia sudah tuh Pak. Dah habis botol-botol ndak juga keluar rambut tuh Pak. Tetap juga macam itu. Tapi dia terus mencari alasan. Jadi memang mental itu seharusnya kita punya Bu. Merayu terus akhirnya jebol. Bermaksiatlah Sam'un kepada Allah dengan mengungkapkan rahasia kekuatannya. Di rambut aku ini ada gulungan. Kalau sempat kau gunting gulungan rambut aku ini, hilang semua kekuatan aku. Jadi Pak, kalau Bapak udah mulai kekurangan besok terjadi pengkhianatan di istri Bapak, jadi Bapak tidak terkejut lagi Pak. Ingat aja lah kajian malam ini. Jadi pas suaminya tidur, dicarinya lah gulungan rambut itu, dapat Pak, diguntingnya lah. Begitu bangun lemas, tidak ada lagi tenaga. Semangatlah istrinya pergi ke kerajaan memberitahu dia sudah lemah. Aku sudah mengetahui kelemahannya, rambutnya rupanya aku potong. Dibawalah ke istana, diikat, puas orang menyiksanya Pak. Disitulah bisa tubuhnya mengeluarkan darah. Tetapi yang disesalkan Sam'un bukan dia dipukuli itu Bu. Rahasia yang dia bongkar yang seharusnya dia simpan, itu yang disesali dia. Jadi dia, Robbi ini zalamtu nafsi, aku telah menzolimi diriku ya Allah. Terus dia minta ampun kepada Allah karena tahu dia apa yang menjadi kesalahannya. Makanya kalau kita minta ampun kepada Allah tuh kita harus tahu kesalahan apa kita mau minta ampun tuh. Ini kadang kita istighfar ya juga, memburukkan kue lebaran orang ya juga, di situ juga sekali Pak. Astagfirullahaladzim. Di mana beli kue rencana Bu? Tempat ibu apa nih? Enggak usah lagi Bu, keras, kue bawang keras, patah gigi suami saya 2 tahun kemarin tuh. Astagfirullahaladzim. Tetap juga berzikir Pak. Jadi kita harus tahu ini salah dan kita melakukannya, kemudian kita menyesalinya Pak. Itu yang diampuni oleh Allah. Jadi dia terus minta ampun kepada Allah, pukul-pukul lah, tidak ada masalah sama Sam'un Al-Ghazi. Akhirnya diampuni Allah dosanya. Kemudian diturunkanlah malaikat Jibril Pak. Apa kata malaikat Jibril? Sam'un, Allah telah mengampuni dirimu. Apa yang kau inginkan saat ini? Kembalikan kekuatan aku Jibril. Situlah dikembalikan oleh Allah. Digoyangnya dinding istana itu, rubuh Bu. Mati semua orang yang ada di situ dibuatnya Pak, termasuk istrinya kena reruntuhan bangunan itu. Setelah itu Sam'un Al-Ghazi menghukum dirinya, ya Allah, akan kuhukum diriku non-stop beribadah selama 1000 bulan. Nah, itulah yang keluar dari mulut Sam'un Al-Ghazi. Jadi siang dia berjihad, malam dia beribadah selama 83 tahun. Mendengar itu sedih hati sahabat. Iri kami sama Sam'un ya Rasulullah. Kami tidak akan mungkin bisa beribadah, umur belum tentu sampai segitu lagi. Kata Rasulullah, kalian pun bisa mendapatkannya. Intai itu di 10 malam terakhir Ramadan. Maka kalau kalian dapat malam Lailatul Qadar, kemuliaannya sama dengan 1000 bulan, seperti apa yang didapatkan oleh Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi beribadah non-stop Bu. Kita cuma disuruh jaga 10 hari terakhir Ramadan ini. Makanya Bu ya, para sahabat itu tidak ada satupun yang tahu mereka dapat malam Lailatul Qadar Pak. Penting mereka buru dari awal Ramadan. Dan tidak ada tanda-tanda khusus. Cuman kata Anas bin Malik, kami pernah sholat di bulan Ramadan di 10 malam terakhir. Saat itu hujan sangat deras. Rasulullah posisi dalam keadaan sujud dan tidak mau bangun. Semua kami basah malam itu. Bahkan ada sahabat yang mau meninggalkan Rasulullah, ditengok Rasulullah tetap masih sujud, balik lagi Pak, hujan-hujan. Setelah itu baru Rasulullah duduk tahiyat terakhir. Setelah salam, aku pun membawakan baju kering untuk Rasulullah, kata Anas bin Malik. Kata Rasulullah, biarkan baju ini kering di badanku. Tidak mau ditukar oleh Rasulullah. Ditanya para sahabat, aku melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Ramai malaikat yang turun ke bumi. Itu hari hujan lah Pak.
Jadi tidak ada tanda-tanda khusus. Yang penting Pak, kita itu begitu keluar Ramadan kembali fitrah. Fitrah itu seperti apa Bu? Seperti anak balita Pak. Anak balita itu Bu, dia tidak buruk sangka kepada siapapun. Siapapun yang menggendong dia mau dia Pak, tidak peduli dia tidak ada buruk sangka sama orang Pak. Apapun yang dikasih di tangan dia digenggamnya semuanya, diterimanya Pak. Anak balita Bu, dia ngumpul ramai-ramai tapi dia sibuk dengan urusannya masing-masing. Perhatikanlah tuh Pak, dia tidak sibuk dengan urusan orang lain. Kalau bapak ibu punya ciri seperti ini, berarti bapak sudah kembali fitrah, ibu sudah kembali fitrah. Tidak sibuk lagi dengan urusan orang, tidak suka buruk sangka lagi kepada orang. Seperti balita Bu, rezekinya kita yang memikirkan. Dia nak minta makan, kita yang sibuk Pak, bagaimana supaya dia mau makan. Begitu juga orang kembali fitrah, dia tidak perlu mikir rezeki, Allah yang akan memikirkan rezeki dia. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan pahala sama dengan ibadah Sam'un selama 1000 bulan. Dan Sam'un Al-Ghazi ini Pak sudah difilmkan orang bertahun-tahun. Itulah yang sering kita dengar, Samson dan Delila itu Pak. Jadi Bapak Ibu tetaplah istiqomah, tetap kejar dengan akal dan hati kita. Hal-hal yang berdosa kita mulai memaksakan diri untuk meninggalkannya, dan insya Allah itu akan mempermudah kita mendapatkan hidayah dari Allah. Dia yang lawan berat kita ini HP sebetulnya Pak. HP itulah lawan berat kita. Kadang orang tua ini kan grupnya banyak Pak, grup sama haji, grup sama umroh, pensiunan kerja. Kadang asik di situ aja lagi Pak. Nah itu itulah kadang yang membuat orang lengah. Kadang kita scroll, nampak yang tidak istighfar ya juga, tapi dipandang juga Pak. Nah, itu tuh yang akhirnya membuat hijab antara hidayah masuk ke dalam jiwa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.